Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar dalam ibadah remaja sore hari ini tertulis dalam kitab Keluaran pasal 16 ayat 11 sampai 28. Keluaran 16 ayat 11 sampai 28. Yang bawa Alkitab sudah ketemu? Keluaran pasal 16 16. Keluaran itu setelah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Jadi Keluaran 16 ayat 11 sampai 28. Yang bawa Alkitab dan yang di handphone dibuka ya. Oke, kita baca. Nanti kaum laki-laki membaca ayat yang berangka ganjil, kaum perempuan membaca angka genap. Kita mulai dari laki-laki, dari ayat yang ke-11. Kita mulai membaca 3-2 ya. Lalu
Ya, demikian firman Tuhan. Terima kasih kepada saudara-saudara yang ikut bersama membaca teks tadi. Tema kita sore ini, ambillah secukupnya. Ambillah secukupnya. Dari hampir 17 ayat tadi ya, 18 ayat. Di ayat manakah kata yang berkenaan dengan ambillah secukupnya? Kira-kira ayat mana tadi yang menyinggung tema ini? Ambillah secukupnya. Kira-kira ada yang bisa menjawab? Ayat 18. Dikatakan dalam ayat 18, ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang mengumpulkan banyak, tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit, tidak kekurangan. Tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Oke, ada lagi? Ayat 18, ayat 16. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu. Tiap-tiap orang menurut keperluannya, masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlahnya. Bagus. Ada lagi ayat yang berkaitan ambillah secukupnya. Ada? Oke, kita masuk kepada bagian itu. Tadi ada mengatakan ayat 16, ayat 18. Ya, memang itu kalimat yang hampir berkenaan dengan tema ambillah secukupnya. Kalau dengan mendengar tema ambillah secukupnya, ini kaitannya dengan doa Bapa kami, poin mana ini? Berilah kami pada hari ini makanan kami berlebihan. Secukupnya ya. Ya, jadi ambillah secukupnya. Ini bagian yang tidak terpisahkan dari doa Yesus yang mengatakan, berilah kami makanan kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Nah, ini menarik kita bahas karena di era zaman digital sekarang ada banyak orang hedon, termasuk untuk remaja hedon. Hedon itu artinya bergaya pura-pura mewah atau seperti CEO yang menyamar. Dia punya keinginan besar membeli sesuatu yang diinginkan padahal tidak dibutuhkan. Dia pergi ke pasar lalu lihat ingin dia ambil, hedon. Lalu pergi ke kafe-kafe, hanya minum kopi secangkir, tapi waktunya habis berjam-jam hanya untuk mengambil wifi, kuota internet dari kafe. Bayar 12.000, tapi dia sudah ambil kuota internet di kafe itu banyak sekali. Hedon lagi pergi selfie-selfie ke tempat-tempat wisata, gedung, atau tempat-tempat yang menarik. Maka orang sekarang budayanya selfie. Semua wajahnya yang mau dilihat. Maka dia setiap hari pergi ke meja kaca untuk menampilkan diri begitu bagus, cantik. Ini hedon. Nah, perkataan ambillah secukupnya ini sudah terjadi dalam kehidupan bangsa Israel kala itu. Mereka berangkat dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Di perjalanan mereka melihat makanan minuman yang diberikan Allah tidak sebanding dengan makanan minuman yang mereka nikmati di Mesir kala itu. Di Mesir mereka bisa menikmati makanan yang enak, minuman yang enak. Tapi dalam perjalanan di tengah jalan mereka hanya dikasih makanan-makanan yang baru, makanan yang tidak pernah mereka kenal, makanan yang tidak populer, rasanya beda, tidak enak lah. Maka mereka bersungut-sungut.
Lalu ketika ada makanan yang enak, mereka langsung kayak orang yang tidak pernah makan 1 bulan, ingin mengambil banyak, disimpan dalam tas, disimpan dalam kemahnya, supaya besok mereka punya banyak. Padahal Tuhan mengatakan, ambillah secukupnya, segomer. Segomer itu dalam bahasa sekarang itu 22 liter. Kalau 22 liter itu sudah besar itu. Udah hampir sekeranjang besar. Kalau kita ambil segitu, itu udah cukup untuk pagi, siang, malam. Karena makanan itu kalau sudah lewat malam, besoknya langsung busuk. Jadi tidak ada guna kita ambil banyak. Hanya untuk kebutuhan pagi, siang, malam. Itu namanya daily bread. Makanan kami setiap hari. Jadi bukan makanan kami 10 hari. Atau makanan kami setahun. Enggak. Makanan kami setiap hari. Daily bread. Berarti tidak perlu ambil 2 hari. Karena 2 hari busuk. Itu kata Tuhan. Tapi mereka congok. Istilah sekarang apa namanya itu? Nafsu kali gitu ya. Mokus ya, mokus. Hisap ya gitu ya. Mokus. Jadi mereka ingin, ambil. Kayak begini, pernah mungkin kalian ke resepsi ya. Resepsi pesta entahkah di hotel, entahkah di sopo, di mana-mana. Ketika makan, coba lihat teman-teman kita yang makan atau orang tua kita yang makan. Setelah berbaris, katakanlah di sini meja 1, meja 2, kayak kita belum pernah makan gitu. Berdesak-desakan, gini semua, kayak nanti habis nggak ada sama aku gitu. Lalu setelah datang dia dapat ambil banyak kali gitu. Istilahnya kucing pun tidak bisa lompat lagi karena banyaknya. Kalau habis nggak apa-apa, tapi kan terbuang di sana, nggak habis. Padahal ada orang di belakang tidak mendapatkan apa-apa. Jadi jangan loba, ambil secukupnya. Nanti ini tips kepada kalian remaja ya, kalau diundang ke teman-teman makan di resepsi mereka, di hotel, di rumahnya atau di tempat-tempat makan. Kalau ada 20 makanan, jenis makanan, ambillah secukupnya. Kalian santai aja, jangan berdesak-desakan. Biarin aja. Makan buah dulu biar kenyang sedikit kan. Kan orang makan buah, nggak ada orang menyerbu buah kan, menyerbu makanan. Makan aja buah. Menunggu sepi ini. Lalu setelah itu ambil. Dari 20 jenis itu, jangan semua ambil. Nasi, nggak ada di rumah, ada banyak nasi. Saksang, ada sering. Panggang, ini sudah sering. Hotdog, ini nggak ada di rumah. Ambil hotdog. Spaghetti, ini spaghetti. Ambil. Jangan semua ambil. Secukupnya, sebatas perut kita. Kalau kita ambil banyak, nggak kita makan, sayang. Kita tidak menghormati tuan rumah dan tidak menghormati Tuhan yang memberi makanan secukupnya. Nah, kalau saya sampaikan sebuah filsafat, ilmu, sebuah filsafat ya. Mana yang kalian pilih nanti? Banyak makan, pendek makan, atau sedikit makan, panjang makan? Apa artinya itu? Banyak makan, pendek makan, sedikit makan, panjang makan. Mana yang menurut kalian artinya itu? Apa maknanya itu? Banyak makan, pendek makan, sedikit makan, panjang makan. Ada yang mau memberi respon apa makna dari filosofi ini, filsafat ini soal makan ini? Gak ada, saya jelaskan lah ya. Kalau banyak makan, ini banyaklah kita makan, segini terus, setiap pesta segini.
Waktu kita makan hanya 40 tahun. Setelah itu diantar ke tempat Temiang di Son Meridian. Karena 40 tahun aja umurnya. Karena banyak makan. Semua yang ada itu banyak makan, pendek makan. Waktunya dia makan hanya 40 tahun. Tapi sedikit makan, panjang makan. Dia makan secukupnya. Lalu waktu dia makan 75 tahun atau 90 tahun. Karena dia sedikit makan, panjang makan. Waktu dia makan 75 tahun. Mana kalian pilih? Sedikit makan, panjang makan, atau banyak makan, pendek makan? Haleluya. Berarti ini ciri-ciri orang yang panjang umur ini yang di sini. Semoga lah usia kalian nanti 100 tahun kan itu. Tapi jangan congok gitu. Jaga mulut. Ingat rumusnya jamu. Jaga mulut. Kalaupun enak, tahan. Jaga mulut. Jangan seperti filsafat orang Batak. Apa rupanya filsafat orang Batak? Sagak merlopan bosur marsi panganon. Ngerti enggak apa itu? Sagak merlopan bosur marsi panganon. Ngerti? Enggak, saya terjemahkan aja. Sagak merlopan artinya makan lauk yang banyak, bosur marsi panganon banyak, makan nasi sampai itu. Karena sudah habis tempat, capek, sedikit lagi angin baru keluar. Gerakannya. Itulah falsafat orang Batak. Itu tadi, kalau tadi yang tadi pilih yang mana itu? Pendek makan banyak, makan pendek makan, atau sedikit makan panjang makan? Yang mana itu? Bukan. Salah kalian. Filsafat Batak tadi bagian yang pertama. Banyak makan, pendek makan. Kalau dia banyak makan, tapi nggak ada lagi ruang yang kosong. Berarti kan gini nih, seperti ini, seperti perutku ini banyak. Jadi dia seperti orang yang berbeban berat, gitu. Itu jadi berbeda dengan filsafat Cina tadi. Maka sekarang kalian sebagai orang Batak, mari berubah pikiran kita, mindset kita. Bukan lagi sagak merlopan bosu mersi panganon, tapi makanlah secukupnya. Maka ambillah secukupnya. Ini penting supaya dalam usia kalian yang masih belasan tahun ini bisa bertahan sampai 75, 80, 90 tahun kelak. Karena paling penting dari 4 pola, kalian bisa jaga pola makan. Karena dalam hidup ini untuk biar panjang umur harus 4 pola. Pola makan, pola pikir, pola istirahat, pola gerak. Kalau kita satu sudah lolos pola makan, kita tidak ngiler melihat banyak makanan, tapi makan secukupnya. Ingat nanti kalau banyak makanan, tidak semua harus saya makan, tapi secukupnya. Ambillah makanan yang belum pernah kita nikmati, yang daily bread setiap hari untuk kita nikmati. Itu yang bagian yang kita lihat dari teks ini. Sekarang pertanyaannya ialah, apa makna ambillah secukupnya? Apa maknanya bagi kita sekarang, para remaja? Yang pertama, merespon anugerah Tuhan dengan tindakan nyata, bukan berdiam diri. Merespon anugerah Tuhan dengan tindakan nyata, bukan berdiam diri. Jadi manna itu, kalau kalian mungkin dan saya pun belum pernah melihat manna, tapi manna itu turun pada pagi hari, turun dan jatuh ke tanah. Untuk mengambil manna ini, kita tidak boleh berdiri mengambilnya, tak boleh. Kalau diambil berdiri, Tuhan marah. Maka dia harus duduk, lalu mengambil manna ini, memasukkan ke keranjangnya 1 gomer
artinya 22,2 liter. Sambil duduk dia mengambil manna itu, memasukkan ke keranjangnya. Itu berarti ketika Tuhan memberikan daily bread, makanan yang secukupnya, kita harus merespon Tuhan dengan bow down, tunduk di hadapan Tuhan. Berarti ketika ambillah secukupnya, kita hendak merespon Tuhan untuk menunduk kepadanya, menghormatinya, sehingga Tuhan memberkati yang secukupnya itu. Nah, saya bertanya sekarang kepada kita, kalau makan gimana sikap kita? Makan pagi, siang, dan malam. Bagaimana sikap kita waktu makan? Apakah makan itu asal makan? Atau makan itu adalah respon terhadap berkat Tuhan yang kita terima? Kita ambil dari magicom, lalu rice cooker, lalu kita ambil lauknya, kita ambil sayur, lalu kita berkata, terima kasih Tuhan, Engkau memberkati bumi ini dan memberi makanan secukupnya kepada saya. Tuhan berkatilah ini menjadi kekuatan bagi tubuhku. Amin. Atau langsung lari-lari, langsung pergi. Di mana respon kalian menikmati berkat Tuhan setiap makan? Apakah ada rasa hormat atau asal makan? Biarlah kenyang. Asal makan atau hormat? Yang jujur, asal makan atau hormat? Sebelah sini hormat, sebelah sini agak asal makan gitu ya. Yang mana nih? Asal makan atau hormat? Semoga lah. Karena yang mendengar dan mengucapkan itu kan bukan saya, kalian. Dan yang melihat itu Tuhan. Apakah kalian menghormati Tuhan saat engkau makan? Terima kasih Tuhan, ini adalah berkat-Mu yang engkau beri melalui ayah ibuku yang bekerja keras di kantor, di ladang, di sawah, sehingga semua yang di atas meja ini ada karena anugerah-Mu. Berkatilah supaya aku kuat ketika pergi ke sekolah, supaya aku pintar ketika aku belajar, ketika aku di rumah, ketika aku bermain, aku memuliakan Engkau. Amin. Baru kita nikmati. Atau dilihat jam karena sudah terlambat bangun, tinggal 5 menit lagi, ambil sambil baru habis itu pergi langsung. Itu namanya bukan makan, bukan menghormati, tapi asal makan, asal hidup. Kalau dikatakan ambillah secukupnya, sikap kita, respon kita ialah menghormati, merespon anugerah Tuhan dengan tindakan nyata. Itu yang pertama. Lalu bagaimana kita mengerti, memaknai, mengambil secukupnya? Pertama tadi merespon anugerah Tuhan dengan tindakan nyata. Itu yang pertama. Yang kedua, ambillah secukupnya berarti sebanyak yang bisa dimakan oleh mulut. Ambillah secukupnya artinya mengambil atau memakan sebanyak yang bisa dimakan mulut. Terkadang kita belum tahu seberapa kemampuan mulut mengunyah, tapi kita sudah ambil banyak. Mulut ini nggak bisa lagi. Dia lihat sisa nasinya, habiskan. Aduh, banyak kali tadi makan. Nah itu, dia mengambil sebanyak yang tidak bisa dikunyah mulutnya. Maka kalau dikatakan ambillah secukupnya, ambillah sebanyak yang bisa dikunyah mulut. Berarti takar dirimu, takar kemampuanmu untuk memakan berkat Tuhan. Jangan asal ambil banyak, akhirnya tidak mampu menghabiskan, akhirnya orang lain kekurangan. Jangan begitu pola pikir, mengambil secukupnya. Berarti ketika kita mengambil berkat Tuhan
itu kita tidak lobak, tidak ada perasaan biarlah sama aku semuanya, orang lain tak peduli saya. Karena kita hanya memikirkan mulut kita. Jangan begitu. Prinsip ambillah secukupnya berarti kita menghargai kemampuan mulut kita mengunyah makanan dan menghargai orang lain yang belum punya makanan, supaya mereka bisa menikmati makanan yang Tuhan berikan di bumi. Itu yang kedua. Ambillah secukupnya berarti mengambil sebanyak yang bisa dimakan oleh mulut kita. Itu tadi makanya di ayat 16 tadi dikatakan, siapa tadi mengatakan 16 itu? Itu disebut kata pungutlah, pungut. Jadi pungut itu, coba pernah kalian memungut? Gimana cara tangan memungut? Begini, begini, atau memungut, mengambil sedikit atau banyak? Sedikit. Jadi kalau dikatakan pungutlah, bukan jangan bawa sekop. Pungutlah berarti ambil sedikit. Itu. Tapi kadang kalau diberi kepada kita ambillah, wah, gaya kita langsung mau seabrik yang banyak langsung kita ambil. Coba kalau misalnya ada pembagian di sini, ada sembako, semua yang di depan ini berisi ini. Tapi kalau ibadah seperti ini nggak ada yang berisi di depan kan? Itu biasanya karena mental kita, mental duluan untuk mendapatkan berkat duniawi. Tapi ketika kita bicara berkat surgawi, orang ingin di belakang sana duduknya, nggak mau ke depan. Coba lihat besok hari Minggu ini, di mana banyak orang duduk? Di sana atau di sini? Di sana atau di sini? Di sana. Kosongnya ini, depan ini. Tapi coba kalau diumumkan habis ibadah nanti kita akan bagi sembako ya, semua mungkin langsung di depan, yang tidak bisa jadi sini dia berdiri selama ibadah, supaya nanti pertama dia mendapat gitu. Itu mental yang tidak memahami ambil pungutlah secukupnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ambillah secukupnya berarti bukan terserah aku, tetapi sejauh Tuhan yang tetapkan. Itu tadi ayat 18. Bukan ukurannya aku, tapi ukurannya ukuran Tuhan. Kalau ukuranku inginlah semua ini sama aku, tapi ukuran Tuhan segomer. Sehingga kalau dikatakan ambillah secukupnya, ikutlah aturan Tuhan, disiplinlah. Berarti ambillah bukan menurut ukuranku, tapi menurut ukurannya Tuhan. Makanya banyak orang di dunia ini mengalami ketidakmampuan, tetapi meminta banyak dari Tuhan. Sambil ilustrasinya begini, mungkin kalian belum dengar istilah Porkas, SDSB. Yang ada sekarang mungkin yang kalian dengar judi online atau togel. Itu mungkin masih pernah kalian dengar. Ada mungkin masih ada togel sekarang ya. Ada yang pernah mengambil togel dari remaja atau judi online kayak lotre ya. Enggak ada, tapi masih banyak ya. Lotre, katakanlah sekarang lotre namanya. Kita beli misalnya harga 1.000 per kertas, tapi dapat 4 angka. Kita dapat misalnya contoh 2.500.000. Atau kita beli lotre 1.000, menang dapat 3 juta. Nah itu kan senang kita sebenarnya melihatnya kan. Hanya modal 1.000 dapat 3 juta. Tapi hati-hati, tidak semua orang bermental
mampu memiliki banyak. Dulu kisah ketika SDSB dulu, istilahnya Porkas dulu, 4 angka, di zaman itu 4 angka, dapat 4 angka, dapat 2.500.000. Di zaman 1980-an. Kalau 2.500.000 sekarang itu katakanlah 250 juta. Lalu apa yang terjadi setelah dia dapat 4 angka ini? Dia hanya mendapatkan 4 angka, menang lotrenya, dia mati. Padahal uangnya belum dimilikinya. Tapi terkejut dia dapat 2.500.000. Terkejut, mati. Banyak orang menerima berkat Tuhan seperti itu. Setelah dikatakan Tuhan, kau akan dapat berkat begini, mati. Hati-hati. Makanya jangan pakai ukuranmu, tapi pakai ukuran Tuhan, segomer. Itulah kalau dikatakan ambillah secukupnya. Lalu yang terakhir, secukupnya berarti adalah keseimbangan. Keseimbangan. Kalau ku ambil banyak, orang tidak dapat, berarti akulah yang merugikan dia. Tapi kalau ku ambil secukupnya, orang lain dapat, berarti seimbanglah hidup kita. Maka jangan tamak. Ketamakan kita merugikan orang lain, ketamakan kita membusungkan dada kita, akhirnya menjadi sombong dan lupa Tuhan. Jadi ambillah secukupnya, berarti kita berbagi kemakmuran, berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar sore ini memampukan kita hidup sederhana. Ambillah secukupnya, jangan berlebihan. Karena orang yang sederhana hidupnya, istilah sekarang itu kecerdasan keugaharian. Kan ada kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual. Harus ada kecerdasan keugaharian. Apa artinya kecerdasan keugaharian? Kecerdasan hidup sehari-hari dengan pola sederhana. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa karena firman hari ini telah kami dengar. Memampukan kami untuk hidup sederhana. Mengambil secukupnya, bukan ukuran manusia, bukan ukuran kami, tapi ukuran Tuhan yang mendisiplinkan kami hidup secukupnya. Mengambil berarti tidak merugikan orang lain, tapi hidup seimbang. Mengambil bukan berarti mengambil yang tidak kami butuhkan atau tidak bisa kami makan, dan kami tidak bisa menikmati secara mulut kami atau berlebihan. Itu juga tidaklah baik. Tapi secukupnya kami mengambil sebatas kemampuan mulut kami mengunyah dan menikmatinya. Dan mengambil secukupnya berarti kami merespon Tuhan, menikmati, menghormati Tuhan yang memberi kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin.